Hai. Kemarin kita ngadain Q&A untuk teman-teman. Kenapa kita mau bikin Q&A? Sebelumnya ceritanya banyak banget beberapa pertanyaan yang Menyangkut, yang hadir menyangkut, tersangkut, terciduk yang masuk ke DM gue dan DM-nya Vanda, dan begitu juga di komen. Jadi misalnya Kak Vira sama Kak Vanda awal ketemunya gimana sih? Kak Vira sama Kak Vanda sekarang tinggal di mana? menarik juga kalau kita bikin pertanyaan gitu ya. Maksudnya biar terjawab semua gitu loh, dari agan-agan itu pertanyaannya. Jadi ya kenapa enggak gitu. Jadi Oke. sekalian aja kita bikinin Q&A untuk teman-teman dan kita jawab di sini. Ada 400-an pertanyaan dari teman-teman. Dan kebanyakan juga antara pertanyaan dan curhat. Iya, di DM juga banyak banget, ada puluhan lah yang masuk. Tapi mantep-mantep pertanyaannya. Karena ada beberapa pertanyaan dari kalian yang setipe gitu, yang sama. Jadi biar lebih gampang, biar lebih enak kita gabungin gitu. Pertanyaan yang pertama. Kalian ingat-ingat ya pertanyaan kalian apa yang kemarin kalian tulis di komen. Jadi maaf banget, Vira orangnya rada-rada males. Jadi namanya nggak sempet disebutin di sini ya, nggak apa-apa ya. Yang buat kalian jadi nge-YouTube itu apa? Iseng-iseng atau mau jadi YouTuber? Ini Siapa buat yang Vira atau buat kalian Vanda? loh? Kalian. Sebenarnya sih YouTube buat iseng-iseng sih ya. Kalau buat saya ya, kalau buat Vira sih nggak tahu dia. Ya iya, kalau buat aku Iseng lah ya. Iseng-iseng juga karena sebenarnya gue sama Vanda juga orangnya bukan Narsis. orang yang bukan. narsis selalu ingin di bukan depan kamera gitu. Bukan narsis time. Pertanyaan yang kedua, menurut Kak Vira dan Kak Vanda, kreatif itu apa? Opini kalian tentang bullying yang sedang marak di kalangan sekolah dan mahasiswa. Kreatif. Ya, kamu dulu deh. Oke, aku dulu ya. Aku bullying aja. Enggak, kamu aja kreatif. Kamu kan gak pernah dibully, kalau aku kan dibully. Oh ih, gue yang ngebully. Kreatif itu kan luas ya. Persepsi orang tuh beda-beda. Tapi menurut saya kreatif itu apabila kalian melakukan sesuai dengan hati dan pikiran lu, itu namanya kreatif. Kayak misal lu ada ide apa nih, aku pengen bikin bantal kayak, walaupun itu jelek atau apa, itulah yang menurut gua kreatif dan berani untuk disalurkan. itu dia. Yang terpenting itu lu pede aja sih. Misalnya kayak lu punya ide nih, Vira punya ide bikin saver. Awalnya misal nggak pede tapi salurin aja udah, ntar bodo amat orang yang menilai gitu loh. Itu kreatif dari Mas Vanda. Berkarya aja dulu, hasil Berkarya dan entar aja. berani ya? Dan berani. Berkarya aja dulu gitu. Jangan mikir nanti ini itu, enggak. Jangan. Buang itu semua pikiran negatifnya. Opini kalian tentang bullying yang sedang marak di kalangan sekolah dan mahasiswa. Gak dimanapun yang namanya bullying itu gak pernah habis ya, selalu ada gitu kan. Kayak misal di sekolah, di lingkungan rumah atau di lingkungan keluarga juga ada gitu. Kalau menurut saya sih, Kalau kamu kan dibully di media sosial kan? kalau aku ya kan, jadi gini, cerita sedikit ya. Jadi waktu zaman sekolah pas SD itu aman, aku aman tentram. Maksudnya nggak ada yang namanya bully-bully kayak gitu, nggak ada. SMP lumayan, jadi paling kayak ya dilabrak-labrak sepele lah gitu. Lo ngapain lewat depan sini lo? SMA aman, alhamdulillah. Jadi gue itu kuliah juga aman, alhamdulillah. Jadi karena gue itu orangnya apa ya, kelempengan apa gimana ya, cuek aja gitu, nggak yang dipikir banget. Dan nggak terlalu ngegubris sama hal-hal yang seperti itu. Kalau misal di sekolah sempet nemuin gosip-gosip gitu kan, misalnya nih labrak Vira yuk, kayak gini yuk, jadi ya
emang nggak penting juga, nggak lebih baik nggak usah digagas dan Nggak penting sih. nggak penting. Dan di situ juga kalian nggak boleh sendiri. Kalau kalian dapat ancaman seperti itu, yang kayak gitu-gitu, jangan takut untuk ngomong aja sih. Kalau misalnya diancam, ya ancam balik lagi gitu. Kalau sekarang kalau diancam snapgram aja kan. Kalau sekarang diancam snapgram, emang kenapa kamu? ini orang freak gitu. Kalau ada yang mau ngebully kalian kayak gitu aja. Ada juga yang kayak misalnya emang bener-bener takut banget sampai nggak mau sekolah, sampai nggak mau yang makan, nggak mau keluar kamar, pokoknya nggak mau kemana-mana deh, nggak mau main karena takut dibully atau gimana gitu. Wah itu jangan sampai seperti itu. Pokoknya kalian harus kuat dan jangan takut untuk ngomong, jangan takut untuk ngobrol, cerita, ngobrol aja. Nah kalau zaman sekarang kan juga lagi marak-maraknya tuh, lagi sering banget yang namanya cyberbullying gitu kan. Ya. Banyak pembulian di media sosial, apalagi sekarang ada Instagram, YouTube dan lain-lain gitu kan. Dulu kan kamu juga dibully terus kan? Nah itu dia, jadi sedikit cerita juga, sempat nggak sempet sih, sampai sekarang. Oh iya? Sampai sekarang, jadi tahun 2015 itu gue masuk ke Killing Me Inside dan gantiin posisi vokalisnya, gantiin apa sih namanya, frontman-nya, gantiin frontman. Dimana frontman yang dulu itu sangat kuat banget karakternya, banyak banget yang pro dan kontra gitu kan. Kenapa sih yang gantiin Vira, kenapa harus Vira nggak bisa scream, Vira nggak bisa ini, nggak bisa itu. Itu banyak banget komen yang bertaburan. Dari tadi ngomong banget mulu tapi ngomong banget. Banyak komen-komen yang menghina, mengejek, pokoknya nyelekit banget deh gitu. Ya pokoknya kata-kata kasar itu selalu menunjuk ke gue pada waktu itu, dan sekarang pun juga kayak gitu. Jadi iya dong, masih juga di-compare sana sini gitu, maksudnya oh ya bagusan inilah, oh ya bagusan itulah. Sampai ada juga di vlog yang kayak wah untung ya lo keluar dari Killing Me Inside, bagus banget karena lo nggak cocok dan lain-lain sebagainya. Cuman disitulah mental gue diuji gitu. Jadi gue ini orangnya amat sangat cuek banget. Cueknya itu kadang bisa tuh orang gue ajak bercanda, kadang gue diemin. Gue ajak bercanda misalnya, gue jawab tuh dia ngomong apa, gue balas kayak gini. Tapi itu nggak yang kayak wah gitu. Kalau lagi Mobile Legends doang gitu. Gue kok lagi main game aja. Ngomel-ngomel ya. Kalau yang kayak gitu ngapain? Karena gue nggak kenal dia dan dia juga nggak tahu gue kayak gimana gitu. Kita nggak kenal dekat. Yang paling serem itu orang yang ngebully itu menurut gue sih. Yang paling serem yang ngebully. Karena dia tuh nggak ngerti sebenarnya rasanya nasi padang tuh enaknya kayak apa sebenarnya. Terus apa ya? Misal lu suka nasi padang, nggak mungkin juga ngebully gitu loh. Berarti dia nggak ngerti nasi padang? Nasi padang kan enak. Ya intinya dia tuh nggak ngerti lah hal-hal enak gitu maksudnya. Ya itu ibaratnya kayak gitu. Ya itu hak orang juga sih sebenarnya untuk suka atau tidak. Iya, hak orang juga. Sebenarnya hak orang untuk suka atau tidak. Cuman tidak, gitu. caranya aja. Hindarilah bullying. Menurut gue bully apa ya? Oknum bullying itu sih pengecut gitu. Pembulinya itu pengecut. Ya karena dia nggak bisa ngapa-ngapain men gitu. Nah, dia bisa apa? Bisa apa? BCT doang, maksudnya kayak men lu balik lagi, kreatif dia tuh berarti ngebully gitu, maksudnya lu kenapa nggak jadi pelawak aja gitu loh. Mendingan disalurkan gitu loh. Aja daripada ya kan? Daripada kalian ngebully yang kan. Sebenarnya ini hak seseorang ya, juga sih, mau suka atau enggak gitu sama cuman kalau saya orang lain. Kalau nggak suka nggak nonton gitu. Iya. Kayak misal Barcelona main, gue nggak suka, nggak bakal gue nonton gitu kan. Itu untuk yang di medsos. Ya. Kan? Kalau untuk ini pertanyaan kan yang sedang marak di kalangan sekolah dan mahasiswa. Ya makanya jangan dibikin ini deh. Jangan dibikin viral. Iya jangan, ntar di mana begal kan begitu. Satu begal semua begal. Begal jadi pekerjaan cuy. Mendingan satu geng motor semua geng motor. Mendingan pada bikin baju.
Ya, di kita bisa kalau kalian mau bikin baju atau gimana bisa langsung hubungi kita ya di DM Instagram atau di komen bawah ini. Ya gitu. Jadi sebelum kalian melakukan sesuatu itu berkaca dulu, lebih enak berkaca gitu kan. Kayak misalnya nanti kalian tuh bakal juga punya anak gitu, dan kalian nanti juga akan merasakan kalau misal amit-amit jalan bayi anak kalian dibully itu nanti rasanya seperti apa. Jangan cubit kalau tidak mau dicubit. Yes. Jangan membuli kalau tidak mau dibully. Waspadalah. Bully. Waspadalah. Nah, lanjut. Pertanyaan ketiga, gimana cara merintis atau membangun bisnis dan bisa ngeyakinin orang tua kalau usaha yang mau kita jalani nantinya bisa mencukupi kehidupan kita sendiri? Bagus tuh pertanyaannya. Fokus, pede, salurin kreatif kalian, dan buktikan kepada orang tua kalian. Udah gitu aja. Minta doa restu juga. Cuman kalau gua dulu sih ya orang tua nggak tahu jadi aja gitu. Maksudnya proses arkais atau kerja gua di bidang clothing itu pas gua juga kuliah juga 4 tahun gue nggak disuruh nyari kerja intinya. Cuman sampai akhirnya ketika lo fokus, ketika lo pede, ketika lo menyalurkan apa yang ada di otak lo tuh nggak bakal sia-sia gitu. Maksudnya hasil itu tidak pernah mengkhianati prosesnya. Semangat aja, maksudnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ya mungkin ke tahun ke-5. Kalau belum ya ke tahun ke-6 mungkin. Kalau belum ya itu seterusnya. Jadi mentalnya dikuatin, terus Karena nggak ada yang instan. nggak ada yang instan. Mie aja harus direbus, ya kan? Padahal instan gitu. Insya Allah bisa meyakinkan orang tua kalian juga dan bakal disupport pasti. Doa kok pasti. Mereka ngomel-ngomel tapi tetap ngedoain anaknya. Udah itu aja. Jadi santai. Jangan lupa kalian juga berdoa ya. Ya. Dan berusaha. Tuh, Dan berjualan. jualan lagi. Next, yang keempat, atas dasar apa kalian berdua mau usaha clothing? Kenapa enggak usaha yang lain? Pertama kali dari kita berdua ini yang bikin usaha clothing itu mas yang ini. Dari 2011. Dari 2011 Mas Fanda udah bikin Arkai Savage. Itu juga jatuh bangun aku mengejar. Sampai akhirnya kita ketemu dan Fanda bilang, ketemu kenal udah dekat. Kenapa lo nggak bikin ini aja Fir, usaha clothing juga gitu kan? Karena kalau misal bisa nambahin buat jajan lo, kenapa enggak gitu kan? Oh iya benar juga ya. Dan kenapa clothing? Karena hal yang paling penting di dunia ini adalah sandang, pangan, papan. Sandang, baju, dan semuanya itu. Dan semua orang membutuhkan baju, pangan, makanan. Tapi kita berdua nggak doyan masak. Belum ada passion ke situ. Emang nggak passion ke situ. Tapi siapa tahu aja ya kan, who knows. Papan, duit kita belum sebanyak itu. Doain ya. Kenapa nggak usaha yang lainnya? Belum, ntar tungguin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnis cupang. Yang kelima, ceritain dong gimana dulu pas baru buat saver. Tadi udah diceritain sekalian. Buat saver awalnya itu Arkais dulu, baru saver. Ya, intinya udah gitu aja. Intinya seperti itu. 6. Gimana sih dulu awal kenal sama Kak Fanda sampai jadian terus nikah dan sekarang mau punya dedek bayi? Sakit banget. Sebelum gua tahu ada temen tuh depan kantor bilang, ini vokalis Killing Me Inside yang baru. Nggak jelas, nggak ngerti band itu juga. Maksudnya nggak ini sih, maksudnya dulu taunya tuh Onat yang pertama-tama banget. Dan habis itu kan udah nggak ngikutin, nggak tahu juga itu ada atau enggak. Oh ternyata masih ada gitu kan. Hari pertama sih nggak ngegagas gitu kan, biasa aja. Hari kedua kok masih diliatin aja, nih yang ada vokalis Killing Me yang baru nih, lu nggak mau lihat katanya gitu. Rino. Terus wah apa juga interest. Oke, akhirnya hari ketiga tuh masih gitu terus di teras Hammer. Kalau pernah ke Hammer
di terasnya itu mereka nonton dia mulu kan. Cuman akhirnya oh ya udah gue lihat lah ya, maksudnya oh ini udah gitu doang maksudnya. Gitu dulu, maksudnya belum juga belum. Baru Oh ini ya udah iyain aja kan, temen ngomong apa, masuklah saya ke dalam, mikir oh boleh juga nih kalau misalkan di endorse gitu, cuman ntar dulu gitu kan. Hari berikutnya, hari keempat, akhirnya Rino itu masih nonton lagi gitu loh. Nih gue liatin tuh akhirnya, gue liatin oh ya Rino udah. kenapa sih? Rino ngefans banget sama aku. Terus gue liatin, gue cari tuh Instagramnya kan, lihat boleh, ternyata dia nerima endorse juga kan. Sampai akhirnya ya udahlah, dan akan datang di showcase Solo ya waktu itu ya. Dan Archais belum ikut booth atau apa, enggak juga. Wah, gue mikir, nah ini tadi tuh balik lagi ke kreatif. Wah, ini peluang juga nih. Kalau misalkan band yang ditunggu datang ke kota lu dengan memakai baju lu, gimana gitu kan. Sedangkan baju lu itu nggak ada stand di situ, dan yang ngantri mau endorse dia pada saat itu banyak banget gitu loh. Dan akhirnya gue inisiatif untuk menghubungi lah itu kontak personnya, ya kan? Rule number 1, nyolong start. Akhirnya besoknya makin yakin dan kepikiran, harus dikasih nih ke Vira gitu kan. Akhirnya kontak lagi tuh, dapat lah gitu kan, dapat. Terus gue bilang, oh ya udah nih endorse Vira, dan akhirnya deal lah di situ, dipakailah itu Archais, ya kan, di CC Solo gitu kan. Dan disitulah gue mulai kenal sama dia. Sebenarnya nggak ngedeketin, orang dia punya pacar kok waktu itu. Terus gue ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Maksudnya gue pengennya sebagai temen gitu. Tapi udah kelihatan sih kalau dia interest sama gue. Udah kelihatan, sumpah. Kalau kalian tahu, kalau kalian lihat di situ dia kayak gimana. Jujur kan, sebenarnya sama-sama. Next ketemu lagi bulan Mei di Jogja sama Semarang, dan itu gue ngendorse dia lagi. Ya udah di situ makin akrab, sampai akhirnya dia putus sama pacarnya gitu kan. Terus ya udah sih, udah putus. Nah itu lagi inisiatif lagi gitu loh. Sikat terus men gitu kan, sikat. Nah ketemunya Mas Vanda soalnya, jadi nggak mau nolak juga nggak bisa ya kan, nggak juga nggak mungkin gitu. Jadi aku nolak. Bukan, maksudnya untuk mau dideketin itu kan mau gitu loh, bukan menolak. Walaupun akhirnya lu kebanyakan mikir yang nggak jelas itu tadi, sama kayak orang ngebully, dia itu sama dulu. Ntar dulu ya, Iya, jangan intinya- sampai situ. Iya intinya di situ kan, maksudnya udah biar sekalian. Oh ya. Udah. Tapi kamu nggak ceritain waktu kamu minta nomor aku terus aku nggak kasih. Oh iya, itu waktu di Solo, lupa aku. Ya lah, bilang aja malu. Gue minta nomornya nggak dikasih, ya udah dong, gue tensin, ya udahlah, mungkin emang bukan. Bukan nggak gua. dikasih ya, bukan nggak dikasih. Jadi aku waktu itu lagi buru-buru kan mau manggung. Apaan, orang udah pulang manggung? Belum. Oh belum nih. Baru mau manggung, terus kamu nanyain mau beli burung dara, kayak gitu-gitu kan. Terus Iya. akhirnya karena itu lagi buru-buru, lagi mau Orang tuh udah siap-siap. makan. Iya kan, dara. siap-siap dulu dong. Oh iya. Siap-siap, terus abis itu Terciduk. si Vanda, Fir, boleh nomor nggak? Sama nyendorin HP-nya. Terus gue ya, tar dulu ya Van ya, bentar ya. Padahal gue nggak mau kasih. Tapi akhirnya gue di Jogja, dia minta line gue gitu loh ya. Bukan ya, sampai akhirnya kan udah selesai nih, cerita di Solo udah selesai, udah kenal dan lain-lain, udah temenan di pet, temenan di Instagram. Nah, kebesokan Bulan Mei. nya ya, Ya. Bulan Mei. bulan itu juga ya? Enggak, itu kan April. Oh iya, bulan Mei-nya, sebulan ke depan itu main di Jogja, dan dia dimintain tolong sama Mas Ii. Wah, Mas Ii juga nih. Dimintain tolong sama Mas Ii untuk apa? Nemenin anak-anak Kilms gitu. Terus ya udah akhirnya dia jemput dong dari Solo ke Jogja, terus ikut kita ke Semarang juga. Nah, sampai akhirnya di situ
anak-anak pada ngomong, iya Van ntar lain gue aja. Terus gue ngerasa kayak, wah Vanda sombong banget nih, anak-anak dimintain lainnya, dimintain WA-nya, kok gue gak dimintain. Sampai akhirnya, Van kok gue gak dimintain, kok lo gak minta kontak gue sih? Enggak, kontak doang, kontak untuk temen di Solo, biar aku punya temen di Solo. Kontak mobil. Ya udah, akhirnya tukeran deh. Nah terus begitu subuhnya dia mau pulang ke Solo dari Jogja, nge-line deh, Kak Vira, makasih ya. Nanti kalau ada gue kasih gambarnya di sini, line dari dianya. Kayaknya masih ada. Terus dia deg-degan nggak bisa tidur. Ya begitulah ceritanya. Tidur mah tidur aja chaos. Udah ceritanya sampai situ ya. Nah habis itu ya begitulah perjalanan waktu. Next. Pertanyaan selanjutnya, kenal sama Kak Vanda tahun berapa? Masih inget tanggal pertama ketemu, pacaran berapa lama? Tahun 2015. Terus Tanggal 4 April. Tanggal 4 April di sana, di Diamond Solo. Pacaran berapa lama? Kita pacaran di bulan September 2015 ya? Desember, Januari, Februari, Maret, Setahun April, lah. Mei, Juni terus ini ya, lamaran ya? Ya, pokoknya setahun lah kalau nggak salah pacarannya setahun. Jangan lama-lama. Bukan mau KPR. Iya, ntar kalau nggak jadi tahu kalau pacaran nggak usah lama-lama. Kalau nggak salah setahun lah, terus bulan Juni itu kita lamaran. Juli. Juli lamaran. Habis itu nunggu 8 bulan dulu. Dapat gedung soalnya. Dapat gedungnya Lama. Jadi baru nikahnya kemarin. Februari 2017. Terus yang ngebuat Vira yakin sama Vanda, kenapa mau nikah sama Kak Vanda? Yang ngebuat yakin, jadi Vanda ini the male version of me gitu, versi cowoknya dari Vira gitu. Pokoknya Vira banget, Vira Vanda banget gitu. Jadi nggak tahu atau karena zodiaknya sama, asik zodiak, percaya sama zodiak. Karena kita sama-sama Taurus, terus lahirnya cuma beda 2 hari. Tuan kamu. Aku 16 Mei, dia 18 Mei, tapi tahunnya lebih tua, dia udah tahu dong. Kenapa bisa yakin? Karena ntar dia senang lagi. Ya udahlah. Vanda itu bukan tipe orang yang cuma ini, bukan cuma BCT aja, bukan tipe orang yang cuma ngomong doang gitu. Iya sayang, aku akan buktikan kepadamu, aku akan menjemput kamu nanti malam jam 7. Tahunya nggak jemput, enggak, dia bukan seperti itu. Mau melamar Vira gitu, benar dia langsung ngomong ke ayah gitu ya, Vanda mau melamar Vira kayak gini gitu kan, ya kayak gitu. Jadi prosesnya itu alhamdulillah dilancarkan banget sama Allah. Dari kita deket, dari kita pacaran, terus ngomongin Nikah yuk gitu. Dan karena gue dari awal juga udah bilang sama dia, ini gue udah 20 berapa tahun ya? 28 apa? 22 ya? 22, 21 22 mana? 23 Ya 23, enggak pas 23 ngomongnya. kamu loh. 24. Ya 24 terus aku baru 25 sekarang. Iya 23 berarti. Ya 23 tahun itu gue awal pacaran sama sebenarnya nggak menjurus ke dia, tapi ya sedikit lah gitu. Gue bilang gue tuh sekarang udah males banget yang namanya pacaran yang gaya-gaya anak SMA yang kayak gitu-gitulah gitu. Jadi pengennya yang serius-serius aja gitu. Dan dia menerima kode gue dengan baik gitu kan. Terus ya itu yang gue bikin yakin sama Vanda, dia orangnya benar-benar membuktikan apa yang dia omongin gitu. Malahan nggak perlu diomongin, jadi dia langsung ngebuktiin aja. Misal, ayo Fir nikah yuk gitu, ayo gue lamar lu dulu apa gimana. Ya udah Langsung aja. langsung ngomong ke ayah. Biasanya kita langsung ngomongin yaudah mau gimana lamarannya, nanti yang ke Jakarta berapa orang dari Solo kayak gitu lah. Terus di mana-mana kan kita nentuin tanggal
mau nikah Ya. kapan itu kan habis lamaran ya. Ini malah enggak, sebelum lamaran, sebelum hari lamaran kita tuh sama keluarga tanggal segini, tanggal segini. keluarga aku dan keluarga Fanda tuh udah kayak kapan ya enaknya bulan ini aja deh, bulan ini aja deh gitu. Jadi Padahal kita nggak mikir. kita nggak mikir, yang mikir ibu mama Ya, udah Iya, itu. ibu mama yang rangkong-rangkong itu. Ayah papa iya bisa, iya boleh. Terus sebelumnya sorry banget ada pergantian cahaya karena Iya. tadi kita filming dari jam 5 sore. Ini udah jam 6. Ini udah jam 6, nggak berasa udah sejam aja. Jadi masih aman lah ya. Ini Masih kayak aman. pertanyaan saking banyaknya, ntar kita bikin part 1 sama part 2 kali Iya, ya. jadi ini part 1 dulu ya. Ya. Oke, lanjut. Terus kenapa mau nikah sama Kak Fanda? Ya, he's the best lah. Iya. Laki-laki yang bisa meluluhkan hati ayah, ibu, adik, keluarga. Itu belum ada. Pokoknya keluarga gue itu cuma Fanda. Dan yang bisa meluluhkan gue juga sih, walaupun ya rada-rada juga. Ya gitu. Semoga dia jodoh gue dan akan selalu menjadi jodoh gue. Woi. Ini pertanyaan ke-9. Waktu pacaran suka larang-larangan nggak? Soalnya di sekeliling Vira banyak cowok. Yang paling cemburuan siapa? Waktu pacaran suka larang-larangan nggak? Enggak sih, sebenarnya lebih ke kalau gue sih gue jadiin temen aja semuanya. Maksudnya sekeliling dia mau cowok kayak mau cewek kayak asalkan yang penting dianya. Tergantung dari kita ya, tergantung dari orangnya. Sama juga. Jadi kalau misalnya Fanda mau main sama teman-temannya yang cewek gitu. Nggak pernah. Misal lo Duno. Nggak boleh sama dia. Cemburuan banget emang. Enggak. Loh. Misal Fanda mau main sama teman-teman yang cewek. Sama Nggak pernah teman-teman boleh. yang cowok. Kapan ya Bang? Gue juga nggak pernah punya sih. Padahal dulu banyak banget dede-dedeannya gitu. Tapi kan Oh. dede-dedean. Temen itu mah. Sekilas doang. Temen. Kayak misal Vira ya dikasih percaya, oh nggak bakal ini, tahu ini nanti akibatnya begini, hukum sebab akibat aja udah titik. Intinya kan yang bikin Kalau cemburu ya ada. Kalau cemburu udah pasti ada. Tapi masih wajar, nggak aneh-aneh juga, dia juga nggak aneh-aneh walaupun cowok-cowok ganteng. Cemburu, siapa yang cemburu? Yang paling cemburuan? Udah jelas. Next. Yang paling cemburuan siapa? Udah jelas. Next. Panda, dia nggak mau dibahas karena dia yang paling cemburuan. Salting kan, ya kan? Gue sih diem aja. Lanjut. 10. Ya. Selain ke 10 nih ya. Syahrini masa sulit dari semenjak kenal sampai sekarang udah berkeluarga. Dan yang bikin bangkit lagi apa? Masa sulit semenjak kenal, masa sulitnya Jarak jarak ya. Solo Jakarta. Nggak bisa Masih. ditempuh sejam 2 jam. Bisa sih, tapi naik pesawat dan itu mahal. Iya. Apa ya, jarak doang sih dulu lawannya, cuman sampai akhirnya 7 bulan 8 bulan ya. Habis itu udah biasa aja, gue main ke sana, Vira main ke sini juga udah. Karena tujuannya jelas gitu dan apa ya? Tahu sebuah orang berdua. Tujuannya mau nikah gitu, jadi udah tahu, udah inti itu aja. Asal yang lo lakuin semua baik, jadi enggak sih, nggak ada yang sulit, cuman dulu jarak aja udah. Dulu itu waktu sebelum jadian sama Fanda tuh gue sempat ngeluh yang kayak aduh ini jauh banget nih kita Jakarta Solo dan kita itu Bukan temen. bukan teman nggak tahu Fanda teman-temannya siapa aja, Vira teman-temannya siapa aja, apa hubungan ini akan bekerja dengan baik gitu kan, Berjalan. akan berjalan dengan baik juga gitu. Jadi gue mikirnya tuh kayak ya nggak bisa nih gue kayaknya kalau LDR. Pas PDKT itu sempet yang kayak gue mau nyerah banget, kayak udahlah Van kita temenan aja karena gue tuh nggak bisa LDRan. Gue tuh orangnya kadang nggak gampang percaya gitu aja gitu, apalagi kita baru kenal, maksudnya kenalnya tuh nggak yang
bertahun-tahun gitu kan. Tapi di satu sisi nggak tahu ya, ini mungkin pertanda dari Allah juga. Gue kenal sama Vanda baru tapi tuh kayak udah kenal lama gitu. Kayak udah kenal lama. Mungkin itu pertanda dari Allah kali ya. Ya udahlah Fir, lanjutin aja katanya. Mungkin Vanda nggak pernah capek untuk ngeyakinin bisa kok Fir, kita pasti bisa gini dengan caranya dia sendiri. Akhirnya Terjadilah dia yang ada di dalam sini. 11. Suka dukanya nikah muda. Kalau dilihat kakak nikah muda tapi sukses bahagia banget. Sebenarnya kalau dilihat ini bukan nikah muda sih ya. Nikah muda tuh umur 6. Nikah muda tuh umur 20, 21. Enggak, umur 8. Itu nikah muda. Nikah muda bingit. Sebenarnya usia kita Pas. 24, 25 itu udah pas untuk menikah gitu kan. Cuma ya orang mikirnya Vira sama Vanda kelihatan tuh kayak masih anak kecil gitu loh, kok udah nikah sih, kok cepat-cepat mau nikah gitu. Sebenarnya mah kecil tua, gak tahu aja. Suka dukanya apa ya? Iya, apa ya? Kalau dilihat kakak nikah muda tapi sukses bahagia banget. Ya. Amin ya Allah. Udah, yang kalian lihat aja dah. Yang kalian lihat aja kita ini kayak gimana. Lanjut. Gimana rasanya pacaran setelah nikah? Gimana? Ya beginilah, kita kerja bareng, jadi teamwork juga, jadi apa-apa bareng. Sebenarnya sih mau udah nikah mau belum nikah ya sama aja kok, kita dailynya juga seru-seru aja. Yang penting dijalaninnya tuh seneng, nggak ada beban, kerja juga bareng, senengnya itu maksudnya pacaran itu nggak melulu berduaan, enggak. Kita sama keluarga, kita sama anak-anak Akais, sama anak-anak Sever juga. Lanjut. Kenapa nggak bulan madu kak? Sebelum nikah tuh udah bulan madu mulu tau. Ya tapi bulan madunya jalan-jalan manggung. Iya, sama Jadi aja habis manggung kok. jalan-jalan. Itu kan pikiran bulan madu kan. Jadi Pikiran yang bulan madu. sebenarnya abis nikah kemarin sempat mau bulan madu. Cuman belum sempat. Kita mikirnya ya udahlah, better kita kerja dulu, cari uang dulu. Bulan madunya bisa nanti atau nanti bareng sama dedeknya ya kan, bareng lebih seru gitu. Ya gitu lah. belum bulan madu. Ntar Nanti tungguin vlog-vlognya. Yang ke-14, momen yang menentukan dalam perjalanan hidup Vira dari masa lalu sampai sekarang. Momen yang menentukan. Kalau menurut aku sendiri, kalau menurut Vira, setiap momen itu berharga dan setiap momen itu mempunyai nilai. Jadi kayak misal momen apapun itulah, itu yang menjadikan Vira sekarang gitu. Jadi nggak bisa dijabarkan kayak gimana momennya, intinya setiap momen itu berharga buat saya. Yang ke-15, Dun itu nama kecilnya Kak Vanda. Dunnya itu apa? Kayak nonton sirkus anjing itu orang-orang. Dun itu, sumpah kita ditonton. Asli. Dun itu nama panggilan Vanda ke gue dan gue ke Vanda. Artinya cuma kita berdua aja yang tahu. Gak boleh yang tahu ya. Nah teman-teman, karena baterainya udah mau habis banget, udah tinggal 3%, 2% lah ya itu. Jadi 15 pertanyaan dulu untuk part 1-nya. Kita lanjut part 2 ya. Menang giveaway kita akan umumin di video yang berikutnya.